Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Asam Lambung. Seperti biasa, saya sering sharing-sharing atau berbagi informasi seputar asam lambung GERD anxiety ya. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa klik subscribe di sini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet agar saya itu tetap semangat terus membuat video motivasi atau informasi atau sharing-sharing seputar asam lambung GERD anxiety ya. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Saya hitung 1 sampai 100 ya. 1 2 3 4 100. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga saya itu tetap semangat membuat video motivasi dan informasi buat teman-teman asam lambung GERD anxiety ya. Semoga kalian itu lekas membaik ya, dan kita itu saling mendoakan satu sama lain dan berbagi informasi juga. Dan jangan bosan-bosan lihat muka saya ya di channel ini, karena saya itu berbagi pengalaman atau informasi atau sharing-sharing ya. Pokoknya jangan bosan-bosan. Kita itu enak kalau bisa sharing-sharing atau berbagi informasi seputar asam lambung GERD anxiety ya. Di video kali ini saya akan membahas sedikit atau bercerita sedikit ya, seperti biasa ya. Saya akan membahas sedikit bagaimana sih saya itu lepas dari anxiety ya, atau ketakutan-ketakutan yang enggak jelas ya. Mungkin bagi kalian yang masih merasakan ketakutan-ketakutan ini, bagaimana sih cara saya melepaskan semuanya ya. Jadi yang pertama itu tenang. Udah itu aja, tenang, nggak usah mikirin ada orang bilang awas lu hati-hati nanti bisa kena liver. Nggak usah dipikirin, biarin aja, biarin, nggak usah diperpanjang lah. Udah, kalau ada yang bilang gitu ya udah nggak usah dipikirin, nggak usah dimasukkan di hati, nggak usah cari-cari di internet atau di mana. Pokoknya asam lambung GERD anxiety ya asam lambung GERD anxiety, udah gitu aja. Nggak usah mikirin ke liver, nggak usah mikirin ke jantung, nggak usah mikirin ke batu empedu, nggak usah mikirin ke usus buntu dan lainnya banyak ya. Kalau kita mikirin itu, kita fokus di sensasi atau perkataan orang yang belum tentu terjadi, kita itu akan ketakutan sendiri ya. Jadi kita itu nggak boleh memikirkan hal-hal di luar asam lambung GERD anxiety. Apalagi ada orang bilang ini, terus kalian searching di Google, terus munculnya jantung, munculnya liver, munculnya batu empedu, munculnya wah banyak ya. Malah pusing, kalian nggak bisa sembuh-sembuh ya, nggak cepat-cepat membaik. Jadi gunakan ilmu ndablek itu ya, gunakan ilmu ndablek, tenangkan pikiran, nggak usah pusing-pusing. Pokoknya nggak usah pusing-pusing, udah abaikan saja. Kalau kalian masih takut, masih cemas, kalian latih sedikit-sedikit. Ada cemas, oh saya takut mau ke kamar mandi misal ya, oh takut gimana ini nanti kalau saya pingsan di dalam kamar mandi. Nggak usah buang pikiran itu buang. Saya dulu juga begitu, saya buang pikiran itu. Udah nggak mau mikirin hal-hal sensasi-sensasi apapun, saya nggak mau. Pokoknya saya maunya ke kamar mandi, mau buang air, udah gitu saja. Bismillah, jangan mikirin yang enggak. Udah, yang mikirin pikiran enggak itu gantilah dengan doa atau istighfar atau apalah, mau nyanyi-nyanyi atau apa, ganti dengan itu ya. Jadi kalian itu nggak mikirin takut terus, mau sini takut, mau ke sana takut, mau ke sini takut, mau ke sana takut, malah nggak hilang-hilang ya. Sedikit-sedikit dilatih, sedikit-sedikit pasti bisa. Saya dulu juga begitu, takut banget, dikit-dikit takut, saya sampai bingung, ini apa atau kok sampai begini takutnya, itu gimana. Saya pelajari terus, oh ternyata harus dilatih ya, dilatih sedikit-sedikit. Saya tadinya apa bisa dilatih, orang rasanya aja kayak gini, saya juga begitu. Dan saya latih sedikit-sedikit. Misalnya saya nggak berani ke situ, saya coba beranikan. Nanti kalau nggak berani, balik lagi, rebahan lagi, nggak apa-apa.
Itu bagus, kalau mau latihan itu bagus. Dan kendalikan pikiran, jangan sampai kalian itu dijerumuskan oleh anxiety atau kecemasan dan ketakutan tersebut. Kalian harus pinter-pinter membuang pikiran anxiety itu ya. Jadi dibuang dulu pikirannya, diganti dengan istighfar, misal mau bersolawat. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa dan lupa dengan ketakutan itu. Saya juga begitu, tiba-tiba saya lupa, saya nggak mau mikirin, udah terserah mau terjadi apa, saya nggak mau mikirin. Yang penting itu badan kalian kira-kira itu kuat ya, dikira-kira itu kuat. Jangan misal mau keluar rumah, kira-kira itu kuat, pokoknya badan itu sudah bisa jalan, sudah bisa kemana-mana ya. Kalau belum bisa jalan jauh, masih ngos-ngosan parah, masih itu jangan dulu. Saran saya kalian latih sedikit-sedikit, udah latih sedikit-sedikit, saran saya ya. Dan ketakutan itu nggak hilang sendiri ya, ketakutan kecemasan itu nggak hilang sendiri, anxiety itu nggak hilang sendiri. Jadi kalian harus dilatih sedikit-sedikit. Saya dulu juga begitu, sama kita itu semua penderita asam lambung itu mayoritas sama, sebagian besar itu sama ya. Mungkin ada beberapa sensasi yang beda, itu wajar, tapi ketakutan tersebut itu sama. Saya sudah cari temen dan saya sharing bercerita itu sama, udah. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, nggak perlu diomongkan lagi, udah ya begitu. Ketakutan anxiety saya juga pernah, itu yang ketakutan ya, belum yang panic attack. Mungkin ada beberapa yang nggak mengalami panic attack, itu sangat beruntung, karena itu sangat menurut saya yang paling berat itu ya, panic attack itu. Kalau ketakutan itu nggak begitu ya. Kalau panic attack itu udah rasanya kayak mau mati, kayak mau pingsan ya, dan bingung. Kalau mungkin ketakutan ini bisa diganti dengan istighfar atau ya bagaimana caranya kalian itu melupakan ketakutan kecemasan itu, dilupakan, jangan dipikirin terus, jangan dibahas terus. Apalagi kalau mungkin ada yang sharing terus bahas sensasi ini, ya kamu bahas terus nggak akan lupa, malah menambahi anxiety kamu ya, menambahi ketakutan kalian ya. Jadi saran saya sih begitu, cobalah sedikit-sedikit, pasti bisa. Saya dulu juga begitu, dan alhamdulillah saya sekarang udah jauh lebih baik daripada dulu ya. Dulu takut banget ditinggal istri kerja aja, takut saya bilang terus terang, saya ditinggal istri kerja waktu parah-parahnya itu takut, saya bingung loh, saya ditinggal terus saya gimana, saya di rumah sendirian saya takut ya. Saya begitu, saya latih sedikit-sedikit, akhirnya ditinggal. Kalau ditinggal istri kerja kan saya juga masih sakit, masih parah, terus ditinggal nggak kerja kan repot ya, masalah ekonomi semrawut lah pokoknya. Kalian semua pasti mengalaminya, saya paham. Mungkin banyak sekali yang bingung dengan penyakit ini ya. Jadi kalian harus sabar, harus tetap berusaha, pokoknya jangan menyerah. 3P dipelajari, jangan 3P saya sudah mas kok tapi masih begini, pelajari terus, perdalam 3P itu apa. Saya belajar 3P itu lama loh, nggak cukup 1 bulan itu nggak bisa. Saya berbulan-bulan belajar 3P dan saya terapkan. Udah begitu saja. Oke, begitu saja. Jadi bagi yang belum subscribe di sini dulu. Tulisan subscribe warna merah tolong dipencet, karena subscribe itu gratis. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan seperti semula ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.